Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasil Hamyanin, mengatakan pemerintahnya telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Ojo lali di subrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali di channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan juga kepada yang baru yang masih belum subscribe. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu gratis aja geng. Okelah, seperti biasanya saya mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, diberikan kemakbulan di atas setiap doa juga impian, dipermudahkan segala urusan, juga dipelihara daripada sebarang musibah insyaAllah, amin. Okelah, hari ini As nak react lagi satu video daripada channel Kiki Koto. Jangan lupa untuk bantu subscribe ya. Kali ini kita akan melihat judulnya super gagah katanya ya. Eropah membangun monumen Presiden Jokowi di benua biru Eropah. Masya Allah, subhanallah. Oke, ingin melihat bagaimana? Yuk ikut As react. Tapi sebelum itu jangan lupa dibantu subscribe ya untuk channel Kiki Koto, tanda dukungan kita. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Patung Presiden Jokowi berdiri gagah di benua biru Eropa. Monumen atau patung Presiden Pak Jokowi Indonesia berdiri memang gagah. dikenal sebagai negara yang terus menunjukkan kebesarannya di dunia internasional. Pembangunan ekonomi yang masif, infrastruktur yang terus dibangun mendekati level infrastruktur kelas dunia, peran geopolitik yang semakin dominan, hingga kekuatan militer yang terus membesar menjadikan Indonesia sangat disegani oleh dunia internasional. Sudah banyak peran-peran besar yang dilakukan oleh Indonesia yang memunculkan decak kagum hingga penghargaan setinggi-tingginya dari berbagai negara di dunia, tanpa terkecuali dari benua biru Eropa. Eropa, Masya Allah. Ukraina membangun monumen kemenangan bagi Presiden Indonesia Joko Widodo yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk antara Ukraina dan Rusia. Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasil Hamyanin, mengatakan pemerintahnya telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Kemarin merupakan peristiwa yang sangat penting. Kami memulai membangun monumen kemenangan di Kiev. Begitu kata Vasil dalam acara Stand for Freedom di Jakarta Pusat pada hari Rabu 28 Agustus 2022. Acara Stand for Freedom digelar untuk memperingati kemerdekaan Ukraina yang ke-31 yang jatuh pada hari itu. Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Jadi setiap pemimpin yang setuju namanya akan dibangun di monumen tersebut. Begitu lanjut Vasil. Ukraina mengirim terlebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait agar namanya tercantum dalam monumen tersebut. Vasil mengatakan ia telah mengirim proposal ke Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Saya sangat berharap melihat nama Presiden Indonesia yang hebat, yang mulia Joko Widodo, karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tidak akan pernah dilupakan. Begitu lanjut diplomat itu. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengaku tak mengetahui perihal undangan tersebut. Saya tidak pernah dengar hal ini. Begitu kata Faizasyah saat ditanya apakah Kemlu RI sudah menerima undangan tersebut atau belum. Sejauh ini, pemimpin yang namanya bersedia dibangun di monumen kemenangan itu adalah Presiden Polandia, Andrzej Duda. Sebelumnya, Jokowi mengunjungi Ukraina pada akhir Juni yang lalu. Ia bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan tujuan membawa misi perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin itu membahas pasokan pupuk Ukraina, siap menjadi perantara Rusia-Ukraina, hingga sepakati bebas visa Ukraina dan Indonesia. Usai bertemu Zelensky, Jokowi melanjutkan lawatan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Saat bertemu Putin, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting, mulai dari dorongan untuk perdamaian, membuka ruang dialog, menjamin keamanan Rusia untuk jalur ekspor pangan Ukraina, serta reintegrasi pupuk dan pangan Rusia-Ukraina.
Ukraina akan mengukir semua nama pemimpin dunia dan mitra lainnya yang telah memberi dukungan selama invasi Rusia dalam sebuah monumen yang bernama Monumen Alley of Glory. Presiden Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu yang namanya juga tercantum di dalam daftar tersebut. Semua orang benar-benar akan dikenang di Alley of Glory. Ini akan menjadi pengingat bagi siapa saja orang-orang yang memberikan dukungan bagi Ukraina. Hamyanin mengatakan, Ukraina tidak akan menuliskan nama Jokowi begitu saja tanpa persetujuan. Ia menyebut proposal untuk memastikan ini telah dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri RI beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil bagian dalam upacara pembukaan Valley of Glory bersama dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Ukrinform melaporkan nama Duda adalah yang pertama kali muncul di monumen Alley of Glory tersebut. Hari ini saya ingin membuka Alley of Glory di hadapan Presiden Polandia Andrzej Duda. Nama Presiden Polandia Andrzej Duda akan selalu ada di Alley ini. Ini adalah simbol keberanian, simbol persahabatan, simbol dukungan untuk Ukraina ketika itu benar-benar dibutuhkan. Begitu kata Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina. Zelensky mengatakan bahwa nama-nama yang diukir di Alley of Glory tidak hanya pemimpin politik, tetapi juga semua mitra barat dan juga mitra negara-negara lainnya, khususnya yang telah bersama Ukraina sejak hari-hari pertama invasi Rusia skala penuh kepada Ukraina. Ini tanda penghargaan ya buat yang mendukung. Dari berita ini Ukraina membuktikan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penjaga panji perdamaian dunia. Masya Allah. Dari dulu hingga sekarang, Indonesia selalu memainkan peranan penting dalam menjaga dunia yang terus damai dan semakin baik dari hari ke hari. Insya Allah. Lalu, bagaimana menurut pendapat Anda? Pendapat Anda? Aduh, admin Kiki Koto ini. Nah, kita dapat saksikan tadi bagaimana penghargaan diberikan Ukraina buat negara-negara yang mendukung mereka, yang memberikan support kepada Ukraina dan yang sedang menghadapi krisis dengan Rusia. Dan kita melihat bagaimana Indonesia memainkan peranan yang penting kayak pendamai aja ya, negara yang neutral, tidak menyokong mana-mana pihak, tapi usaha untuk yang dijalankan oleh Pak Jokowi dan juga Republik Indonesia adalah mengusahakan bagaimana enggak tercetusnya perang dan sebagainya, menjadikan Indonesia sebagai kayak pendamai kepada dua buah negara yang sedang bergolak ini. Dan bagaimana penghargaan Ukraina buat Republik Indonesia, khususnya buat Presiden Pak Jokowi yang udah support dan sama-sama mendukung Ukraina sepanjang krisis. Dan itulah yang dikatakan mau dibina satu ataupun nama Presiden Pak Jokowi diletakkan di Alley of Glory yang akan meletakkan nama Presiden Polandia adalah yang pertama yang telah diletakkan di monumen tersebut. Dan kabarnya sesiapa saja yang bukan sahaja kepala negara, malahan sesiapa yang kata mendukung juga akan dicatatkan namanya sebagai ingatan buat Ukraina, buat mereka sebagai penghargaan kerana telah mendukung Ukraina. Luar biasa sekali kan. Adakah nama presiden atau monumen Presiden Pak Jokowi juga bakal ada di Alley of Glory di Ukraina. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kita tahu sebenarnya Indonesia ini sangat dikagumi, dan kerana neutralnya mereka itu, Indonesia selalu menjadi perdamaian ataupun cuba untuk menjadi pendamai ke atas apa juga, dalam merefleksi kepada apa juga konflik yang berlaku. Dan diharapkan agar usaha Indonesia dan negara-negara yang cinta damai akan dipermudahkan agar menciptakan dunia yang lebih baik di kedepannya, insya-Allah. Okeylah, kita doakan agar semuanya dalam lindungan Tuhan selamanya. Amin. Okeylah, sampai di sini dulu video As kali ini. Pada kalian yang nonton bareng dengan As sampai habis video ini, terima kasih ucapkan kepada yang baru yang masih belum subscribe. Ayo bantu subscribe, dan subscribe itu gratis aja guys. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.